Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga, dan kita masuk pada poin ke 22 pada halaman ke 71. Kita baca teksnya dulu baru kita jelaskan. Pengarang mengatakan di sini, keutamaan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashra salawatin wa huttat anhu ashru khati'atin wa rufi'at lahu ashru darajatin." Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasul, satu kali saja, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali salawat. Dihapuskan darinya 10 dosa dan ditinggikan baginya 10 derajat. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah." Barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali ketika dia memasuki waktu pagi dan sore hari, niscaya pada hari kiamat syafaatku akan datang kepadanya. Dan Nabi SAW juga bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling utama untuk mendapatkan syafaat kepada hari kiamat, mereka adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Ada seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasul, bagaimana pendapatmu jika aku menjadikan seluruh salawatku untukmu?" Maksudnya dalam doa-doanya. Maka beliau menjawab, "Jika demikian, Allah akan memberikan kecukupan bagimu dalam hal-hal yang kamu inginkan, baik dari urusan duniamu ataupun urusan akhirat." Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan yang sangat penting karena berkaitan dengan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana bentuk kecintaan kita kepada Nabi itu banyak. Salah satunya adalah memperbanyak salawat dan membumikan salawat. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan sebuah kaidah di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, "Man ahabba syai'an aktsar min dzikrihi." Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka pasti dia akan banyak menyebut-nyebut sesuatu itu. Maknanya kalau kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah barang tentu kita harus banyak menyebut-nyebut namanya, alias bersalawat kepadanya. Samalah dengan ibu.
Ibu sangat cinta dengan suami. Tidak mungkin kalau ngobrol sesama ibu-ibu, ibu pula menyebut-nyebut suami tetangga kan. Bisa marah kalau kedengaran suami. Pasti yang ibu sebut adalah suami sendiri. Bahkan kalaupun ada yang menjelek-jelekan karena kita sayang dengan suami kita, terkadang kita akan membela habis-habisan karena tanda cinta kita kepada pasangan. Lah menyebut-nyebut suami tidak sama dengan menyebut-nyebut Nabi. Karena menyebut-nyebut Nabi itu harus jauh lebih banyak, harus jauh lebih sering, harus jauh lebih memuji lagi dibandingkan suami ibu. Kenapa? Karena cinta kepada Rasul harus diutamakan dibandingkan manusia yang lain yang ibu cintai. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sampai aku lebih dicintai, kata Rasul, dibandingkan anaknya, orang tuanya, bahkan manusia-manusia lainnya yang dicintainya. Silahkan menyebut orang yang ibu cintai, tetapi jangan kemudian melupakan Nabi SAW. Maka sebut-sebutlah Nabi kita harus jauh lebih banyak dibandingkan menyebut anak kita, menyebut orang tua kita, bahkan menyebut pasangan kita, bahkan orang-orang yang pernah berjasa kepada kita. Karena jasa Rasul itu jauh lebih besar dibandingkan jasa-jasa orang itu. Bagaimana tidak besar? Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala kemudian nabi kita, kita tidak mungkin mengenal siapa Rabb kita. Kalau bukan karena Allah kemudian nabi kita, kita tidak mungkin mampu cara menyembah nabi, cara menyembah Tuhan kita. Bahkan boleh jadi kita tidak kenal salat, kita tidak kenal puasa, tidak kenal zakat, tidak kenal umrah, tidak kenal haji, bahkan tidak mungkin juga hadir di majelis ini. Makanya dari situlah sudah sepantasnya seorang muslim atau muslimah itu memperbanyak salawat, bentuk berterima kasih kita kepada Nabi. Bagaimana caranya coba berterima kasih kepada Nabi? Nabi sudah tidak ada. Kalau kita hidup di zaman para sahabat Nabi SAW, bisalah kita membela Nabi dengan badan kita, dengan jiwa kita, dengan harta kita, karena Nabinya masih hidup. Seperti yang dilakukan para sahabat-sahabat Nabi di zaman itu. Masalahnya Nabi SAW sudah jauh 14 abad meninggalkan kita. Lalu bagaimana caranya kita berterima kasih kepada Nabi SAW akan jasanya yang menyelamatkan dunia kita dan akhirat kita? Lah salah satu berterima kasih itu maksudnya dengan memperbanyak bersolawat. Makanya pembahasan ini penting untuk dibahas. Apa itu makna salawat? Kemudian apa saja keutamaan salawat, dan apa hikmah dibalik orang yang bersalawat itu? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita jelaskan yang di buku ini dulu, baru kita bentangkan kepada pembahasan lainnya. Di sini Nabi SAW mengatakan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin wa khuttat anhu asyru khati'atin wa rufi'at lahu asyru darajatin. Lihat bagaimana keistimewaan salawat. Ketika kita bersalawat kepada Nabi SAW dengan menyebut Allahumma salli ala Muhammad, maka kita akan mendapatkan 3 keutamaan besar. 1 amalan, 3 keutamaan. Amalannya cuma 1, bersalawat saja, sekali saja kepada Nabi SAW. Tapi lihat, Allah berikan 3 pahala dan 3 keutamaan. Yang pertama, sallallahu alaihi asyra salawatin, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepada kita
10 kali salawat berbanding dengan 1 salawat yang kita berikan kepada Nabi. Maksud salawat Allah kepada kita apa, Bu? Maksudnya pujian Allah di hadapan para malaikat yang ada di langit sana. Jadi kalau ibu bersalawat satu kali saja kepada Rasul, berarti ibu akan disebut 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat yang ada di langit. Allah akan memuji ibu di hadapan malaikat Jibril, di hadapan malaikat Mikail, di hadapan malaikat Israfil, di hadapan para malaikat pemikul arasy dan malaikat-malaikat mulia yang lainnya yang ada di langit sana, makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan salawat 1 kali kita sudah menjadi selebritis langit. Nama ibu itu disebut-sebut Allah dan dipuji-pujinya di hadapan para malaikat. Kalaulah seandainya nama ibu disebut oleh Bapak Presiden Prabowo, sebut nama ibu itu dalam pidato nasional, diliput sama TV-TV, live di YouTube, di Facebook, Instagram, semua nge-live. Nama ibu diulang-ulang berkali-kali, Bu. Akhirnya viral atau viral. Mungkin ini sebuah kebanggaan. Itu baru presiden yang memuji-muji kita, presiden yang ada di negeri kita, kan? Bagaimana pula kemudian kalau seandainya cakupan yang lebih luas dibandingkan Indonesia? Pamannya nama ibu disebut-sebut 10 kali dan dipuji oleh presiden-presiden dunia yang besar-besar itu negaranya, masuk televisi dunia, makin bangga lagi. Kalau seandainya dipuji makhluk saja ada kebanggaan tersendiri, bagaimana pula yang memuji kepada kita itu adalah Rabbul makhluk, Rabb yang menciptakan makhluk itu sendiri, Rabb yang menciptakan orang yang memuji kita. Tentu harusnya jauh lebih bangga dibandingkan dipuji oleh makhluk yang sesama makhluk sifatnya. Coba bayangkan 1 kali salawat terkenalah ibu di langit. Macam mana kalau ibu dalam sehari itu bisa ratusan kali salawat? Maka ratusan pula nama ibu dipuji-puji Allah di hadapan para malaikat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa khuttat anhu asyru khati'atin, maka akan mendapatkan keutamaan yang kedua, dihapuskan dari diri kita ini 10 dosa. Saya, ibu atau siapapun dalam 1 hari itu pastilah melakukan dosa, Bu. Tidak mungkin tidak melakukan dosa. Entah dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, itu yang paling banyak ya. Entah dosa cara berfikir yang buruk dan begitu seterusnya. Pastilah kita ini berlaku dosa setiap harinya, bahkan setiap menitnya mungkin. Lah, dosa-dosa yang kita lakukan hari-hari itu kita bisa hancurkan dalam 1 hari yang sama. Jangan ditumpuk-tumpuk. Karena bagaimanapun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la saghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk itu jadi besar, bahkan tidak ada dosa besar kalau digempur dengan istighfar. Lah, untuk supaya dosa-dosa yang kita lakukan sehari-hari itu, entah dosa pandangan, dosa pendengaran, dosa lisan, dosa hati dan begitu seterusnya, kita bisa bersolawat kepada Nabi sebagai bentuk penghapusan, supaya balance. Satu sisi kita berbuat dosa, sisi lain kita gempur dosa itu dengan solawat. Sehingga kalau itu kita lakukan, kan enak, setiap hari kita tidak punya dosa akhirnya. Daripada ditumpuk-tumpuk, ya kalau sempat tobat, kalau sempat mati. Makanya lihat bagaimana keutamaan salawat, wa khuttat anhu asyru khati'atin. Cukup sampai di sini? Tidak, ada keutamaan yang ketiganya. Wa rufi'at lahu asyru darajatin, maka akan diangkat baginya. Maksudnya kedudukan dia, tingkatan dia di mana? Di sorga nanti.
Boleh jadi mungkin secara amalan kita ini kurang, tidak pantaslah kita mendapatkan imbalan di sorga dengan tingkatan-tingkatan kita tertentu. Rupanya dengan orang yang memperbanyak salawat itu, tanpa sadar di sorga kita ini rupanya diangkat pula derajat kita, ditinggikan pula tingkatan di sorga tempat-tempat duduk kita di sana. Padahal mungkin sedekahnya kurang, tahajudnya kurang, puasanya, maksudnya puasa sunnahnya kurang, baca Qur'annya kurang, dan ibadah-ibadah yang lain kurang, tapi bisa terangkat dengan salawat. Lihat bagaimana keajaiban salawat di sini. Kita akan menjadi selebritis langit, dosa-dosa kita pula akan diampuni, tempat kita di sorga pula diangkat. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, man shalla alayya hina yusbi ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Dan dalam riwayat, aulan nas bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasul, berapa kali? 10 kali. Kapan? Di waktu pagi. Saya kira Bu, ibu bersolawat di pagi hari 10 kali, enggak mungkinlah berjam-jam tuh. Paling 5 menit selesai. Allahumma salli ala Muhammad, 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 Allahumma salli ala Muhammad. Tuh belum ada bergerak tuh dari 18 tuh. Tak sampai 1 menit pun, ya. 10 kali tidak sampai 1 menit tuh, bayangkan. Kapan itu? Di pagi hari. Kemudian ditambah wahina yumsi ashran, dan juga ditambah nanti kalau datang sore hari baca lagi 10 kali. Cuman 2 menit kau dikumpulkan itu. 1 menit di pagi, 1 menit di sore hari. Tapi lihat Bu, bagaimana Rasul mengatakan adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Maka syafaatku kelak pada hari kiamat akan datang kepadanya. Di akhirat itu yang bisa menyelamatkan kita adalah amalan kita. Tetapi amalan juga, kan tidak mungkin ibu beramal itu 100% kebaikan. Pasti di tengah-tengah amalan yang kita bawa menghadap Allah itu pasti ada dosanya juga lah. Tidak mungkin catatan itu putih semua, pasti ada hitamnya. Sehingga walaupun kita ini banyak melakukan amalan, anggaplah seandainya dia tidak pernah melakukan dosa, dia beramal saleh terus di dunia. Ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak lantas kemudian dia selamat dari itu. Kalau tidak ada 2 perkara. Pertama syafaat, dan yang kedua rahmat. Karena di akhirat itu yang menyelamatkan kita 2 ini. Pertama syafaat. Syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat-syafaat yang lainnya. Kalau memang sudah habis, tidak ada syafaat lagi, sementara dia masih punya iman walaupun sebiji darah, dan dia juga termasuk penghuni sorga, maka turunlah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat syafaat, dapat rahmat. Lah orang-orang yang banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin keselamatan kita di akhirat dengan cara apa? Akan mengirimkan syafaat dia kepada kita. Artinya kan ada jaminan keselamatan di sini. Makanya wajar kalau Rasul mengatakan aulan nas bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama untuk mendapatkan syafaat kepada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada aku, kata Nabi. Cukup ibu salawat di pagi hari 1 menit 10 kali, cukup ibu bersalawat di sore hari 1 menit 10 kali, sudah ada jaminan selamat dari Nabi. Akan memberikan syafaatnya pada hari kiamat. Subhanallah, ya. Ma'asyiral muslimat, makanya di sini ketika ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasul, bagaimana pendapatmu jika aku menjadikan seluruh salawatku untukmu dalam doa-doaku?
Beliau menjawab, jika demikian Allah akan memberikan kecukupan bagimu dalam hal-hal yang kamu inginkan, baik urusan duniamu maupun urusan akhiratmu. Allah berikan dua kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Subhanallah, ini keajaiban bersalawat. Tapi kita akan kembangkan. Lalu apa sih makna daripada salawat itu? Kalau ibu membaca Al-Quran tepat di surah Al-Ahzab ayat ke-56, Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersalawat untuk nabinya. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk nabi kalian dan ucapkanlah salam keselamatan untuk nabi kalian. Dalam ayat ini, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada nabi kita, bahkan para malaikat Allah juga bersalawat kepada nabi kita, lalu kenapa kita tidak bersalawat kepada nabi kita? Allah dan Rasul, para malaikat itu bersalawat, maka kita harus lebih bersalawat, karena malaikat Allah pun bersalawat kepada nabi kita Muhammad SAW. Lah dalam surah Al-Ahzab 56 ini Allah menyebut dua kata. Pertama yusallun, dan yang kedua wasallimu taslima. Apa dua kata ini? Pertama yusallun, bersalawat. Yang kedua wasallimu, mengucapkan salam. Jadi ada salawat, ada salam. Kalau kita membaca hadis Nabi, selalu kita katakan qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada dua kata, salawat dan salam, dan itu harus senantiasa bergandengan. Jadi kalau kita bersalawat kepada Rasul, ucapkan juga salam. Lalu apa makna salawat dan makna salam? Ini penting. Kenapa, Bu? Karena kalau kita paham ya apa yang kita ucapkan, maka kita terangsang untuk lebih banyak bersalawat kepada Nabi. Karena kita sudah paham maknanya, paham tujuannya. Tapi kalau orang bersalawat kepada Rasul atau mengucapkan salam, tidak paham maknanya, lama-lama bosan karena tidak paham apa itu makna dibalik salawat dan salam itu. Makanya penting memahami sebuah kalimat itu, supaya kalau kita ini mengamalkan salawat itu betul-betul mengamalkannya dengan ilmu, bukan karena taklid ikut orang bersalawat, saya pun bersalawat. Itu beda nilai di hadapan Allah. Ibu kalau bersalawat karena ilmu, karena pengetahuan, seperti habis ngaji begini, akhirnya ibu tahu, oh makna salawat apa, makna salam apa, kemudian ibu praktekkan. Itu berbeda dengan orang-orang awam yang tidak pernah hadir di majelis ilmu, tidak tahu itu makna salawat. Pokoknya kata ustaz bersalawat, salawat saja dia. Beda. Karena amalan itu, saya contohkan saja yang lain, salat. Ya. Orang salat dan dia salat itu karena ilmu. Memang dia pelajari mulai dari takbiratul ihramnya seperti apa, bacaannya seperti apa, sampai salamnya seperti apa. Dia pelajari, dia ngaji, dia baca. Kemudian dia praktekkan dan dia amalkan pengetahuannya, maka dia akan dapat dua keutamaan. Pertama, menggugurkan kewajibannya. Yang kedua, mendapatkan pahala besar dari salatnya. Tapi kalau seandainya orang itu mengamalkan salat itu hanya ikut-ikutan saja, dia tidak tahu ilmunya. Orang ke masjid ikut ke masjid, orang takbir ikut takbir, orang ruku ikut ruku, dan begitu seterusnya sampai orang salam ikut salam. Dia tidak paham salat yang dilakukannya itu, cuma ikut-ikutan saja. Maka dia cuma dapat satu, apa itu?
menggugurkan kewajiban tapi tak dapat pahala. Akhirnya kan rugi jadi ibadahnya, lelah letih tapi tak dapat pahala. Ibaratnya seandainya ibu bekerja kepada saya nggak pernah digaji, kan rugi jadinya. Lah bacaan salawat itu seperti itu. Kalau ibu membaca salawat karena ilmu, insya Allah di balik bacaan salawat ibu itu ada pahalanya dan ada keutamaan yang besar. Tapi kalau hanya bersalawat saja, ya itu bentuk cinta kita kepada Nabi, tapi apakah akan dapat pahala seperti orang bersalawat tanpa ilmu? Ini kan sebuah pertanyaan ya. Baik, kita akan kupas apa salawat dan apa itu salam. Di dalam surah Al-Ahzab ini 56 di sini. Di sini ada kata-kata innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersalawat. Yang dimaksud salawat Allah kepada Nabi, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji-muji nabinya. Jadi makna salat Allah kepada Nabi artinya Allah memuji Nabi kita, memuji-muji Nabi kita dengan pujian yang baik. Itu salawatnya Allah kepada Nabi kita. Kemudian yang kedua, di sini ada kata-kata wa malaikatahu, dan juga para malaikatnya. Lah salawatnya para malaikat kepada Nabi kita itu dengan mendoakan dua perkara. Pertama keberkahan, yang kedua istighfar, memintakan ampun akan dosa Nabi kita. Jadi para malaikat kalau bersalawat kepada Nabi artinya malaikat mendoakan berkah dan malaikat mendoakan ampunan kepada Nabi. Tapi salawatnya kita kepada Rasul itu beda maknanya. Jadi kalau ibu mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, artinya ibu mengangkat kedua tangan ke langit dan mengatakan ya Rabb, berikan pujian kepada Nabi kami, berikan pujian kepada Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan makhlukmu yang ada di langit sana. Jadi kita meminta kepada Allah agar Allah memuja-muji Nabi kita dengan pujian terbaik di hadapan para malaikat yang ada di langit sana. Pujilah Nabi kita ya Rabb di hadapan Jibril, di hadapan Mikail, di hadapan Malakul Maut, di hadapan seluruh malaikat termasuk Hamalatul Arsy dan malaikat-malaikat yang lain yang ada di langit. Dan itu bentuk apa? Bentuk adab. Sebenarnya tanpa diminta juga Allah sudah puji Nabi kita. Walaupun kita tidak mengatakan ya Allah pujilah Nabi kita, Allah tetap memuji Nabi kita kok. Karena Allah yang mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Lalu untuk apa kita meminta kepada Allah agar memuji-muji Nabi kita sementara walaupun kita tidak minta Allah sudah memujinya? Ini sekali lagi sebagai adab. Kita ini harus punya tata krama, punya adab, punya etika, bahwa Nabi kita ini sudah menyelamatkan kita dunia kita dan akhirat. Kita berterima kasihlah dengan cara apa? Minta kepada Allah, ya Allah puji Nabi kami di hadapan makhlukmu di atas sana. Jadi itu bentuk adab terima kasih artinya. Sebab kalau seandainya walillahil matsalul a'la ya, seandainya saya berbuat baik sama ibu, pokoknya saya bantu saja ibu itu, apapun keluhan kesusahan ibu saya bantu, pasti ibu akan berterima kasih kan kepada saya. Karena mungkin tidak berterima kasih, pasti akan berterima kasih dan pasti akan memuji-muji kan, memuji-muji orang yang sudah berbuat baik kepada kita, pasti itu akan dipujinya. Lah kepada sesama makhluk saja ada orang berbuat baik kepada ibu, ibu puji habis tuh orang yang berbuat baik karena dia betul-betul berbuat baik segalanya. Pamannya dia ngasih modal sama ibu, ngasih rumah, ngasih kendaraan, anak-anaknya disekolahkan gitu kan. Ini urusan dunia bu ya. Itu saja pujian itu sudah luar biasa mengalirnya kepada orang berjasa kepada kita. Lah Nabi ini lebih daripada itu. Dia bukan cerita dunia, dia menyelamatkan kita, dunia kita dan akhirat kita diselamatkan.
maka harus lebih lagi kita memuji Rasul dengan cara apa? Meminta langsung. Yang memuji bukan kita, tapi yang memuji itu Allah langsung, supaya dapat penghargaan yang luar biasa. Jadi ini bentuk adab, itu makna salawat kita kepada Nabi. Kita meminta kepada Allah agar Allah memuja-muji dengan pujian yang indah Nabi kita di hadapan para malaikatnya. Ini makna salawat. Yang kedua, makna salam. Kita sering menyebut kalimat sallallahu alaihi wasallam. Apa makna salam itu? Makna salam itu artinya keselamatan. Salam itu artinya keselamatan. Artinya kita mendoakan kepada Allah akan keselamatan Nabi. Saya ulang-ulang, Bu. Walaupun kita tidak mendoakan selamat kepada Nabi, Nabi itu sudah selamat loh. Tapi kenapa kita meminta kepada Allah supaya Allah menyelamatkan Nabi kita? Ini bentuk adab, bentuk etika, terima kasihnya kita kepada Nabi. Kita meminta kepada Allah selamatkan Nabi kita. Dari apa? Dari 3 perkara. Pertama, selamatkan Nabi kita jasadnya. Semasa hidup di zaman para sahabat mungkin kita bisa membantu Nabi, jasadnya kita bisa bantu, seperti yang dilakukan para sahabat melindungi Rasul dalam peperangan, membela Rasul kalau dihina, kalau dicaci, kalau dimaki, kalau disakiti. Itu semasa hidup Nabi. Sahabat membela Nabi dengan fisiknya. Tapi Nabi kan sudah meninggal. Lalu apa yang diselamatkan dari fisik Nabi? Yang diselamatkan dari fisik Nabi adalah minta kepada Allah dengan ucapan salam itu, agar jangan sampai ada yang kurang ngajar dengan jasad Nabi. Entah mencuri jasadnya, entah kemudian merusak jasadnya, entah menghina jasadnya. Karena jasad Nabi itu tidak akan disentuh tanah. Artinya kalau Allah takdirkan kita gali kuburan Nabi, maka jasad Nabi itu persis sebagaimana matinya. Tanah telah Allah haramkan untuk memakan jasad para Nabi. Kalau jasad kita tidak, pasti jadi santapan cacing tanah lah kalau jasad kita. Boleh jadi tinggal tulang belulang, bahkan mungkin hancur tulang-tulang itu, hanya tinggal tulang ekornya. Tapi semua jasad para nabi, Allah katakan kepada tanah, jangan sentuh jasad itu. Makanya Rasul mengatakan, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajjasal anbiya. Sesungguhnya Allah haramkan kepada bumi untuk memakan jasad-jasadnya para nabi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, mendoakan selamat, jangan sampai jasad Nabi kita dihinakan. Karena begini, ada beberapa sejarah yang itu dicatat oleh para ulama tentang upaya dan usaha terencana untuk mencuri jasad Rasul dan menghinakannya. Dan itu terjadi beberapa kali. Pertama, terjadi pada abad 5 Hijriah. Jadi ada percobaan untuk mencuri jasad Nabi SAW yang dikubur di Masjid Nabawi itu pada abad ke-5 Hijriah itu. Jadi ada seseorang namanya Abu Fatuh Hasan bin Ja'far bersama dengan pasukannya menuju Madinah. Ya tentu niatnya jahat untuk mencuri jasad Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan lebih daripada itu, bukan hanya jasad Nabi, bahkan akan mencuri jasad kedua sahabat yang dikubur sama-sama di samping Nabi, Abu Bakar dan Umar. Kemudian mereka berencana untuk membawa ke Mesir. Ini terjadi pada abad ke-5 Hijriah. Tetapi
Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an, wallahu ya'simuka minan nas, bahwa Allah pasti akan menjaga engkau wahai Muhammad dari tipu daya manusia. Allah tahu. Ketika betul-betul pasukan itu kemudian merangkak ke arah Madinah dan hendak mengeluarkan jasad Nabi dan kedua para sahabatnya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu dan Umar, dan hendak membawa ke Mesir, setibanya mereka di Madinah, ketika hendak melaksanakan tugas laknatnya, tiba-tiba Allah guncangkan bumi. Sekali guncang kaget mereka, kemudian bertiup angin kencang. Karena mereka ketakutan, akhirnya pulang lagi ke Mesir. Ini terjadi di zaman siapa? Abu Futuh Hasan bin Ja'far, yang diutus oleh kerajaan Ubaidillah, ya. Kemudian yang kedua itu juga terjadi, tapi sudah jauh, sekitar tahun 557 Hijriah. 500 apa sebelumnya, ya, sebelum tahun itu juga pernah terjadi percobaan di mana ada orang namanya Al-Hakim Al-Ubaidi. Al-Hakim Al-Ubaidi. Awalnya dia mengutus orang, yang pertama kan Abu Futuh Al-Hasan bin Ja'far, tapi kan kemudian balik lagi ke Mesir. Dia penasaran nih, Al-Hakim Al-Ubaidi ini diutusnya lagi orang untuk berusaha menggali kuburan Rasul dan mengambil dua jasad sahabatnya, dan ingin dibawa ke Mesir lagi. Jadi sudah dua kali percobaan tuh. Tapi qadar Allah, jadi saat mereka sedang menggali, maksudnya berusaha untuk membuat terowongan yang sampai ke jasad Nabi, karena mereka menyewa beberapa tempat yang dekat dengan Masjid Nabawi. Kemudian dari rumah sewaan itulah mereka buat terowongan tuh. Anehnya tidak dicurigai pula kan begitu. Tetapi ketika mereka sudah dalam, hampir dekat dengan kuburan Rasul, mereka dalam terowongan itu melihat cahaya yang menyilaukan. Bahkan ada suara-suara yang berteriak-teriak dan mengatakan, wahai manusia, kuburan Nabi kalian telah digali orang. Seolah-olah ada bisikan-bisikan bahwa kalau mereka tetap menggali maka akan diketahui manusia. Akhirnya mereka pun kemudian lari, tetapi kemudian tertangkap dan mereka dibunuh semuanya. Ini kan sudah ada upaya nih, ya. Kemudian juga yang ketiga, pada tahun 557 Hijriah, di masa Sultan Nuruddin Az-Zanki, jadi juga masih ada juga rencana untuk pengambilan jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah pencurian ini dimotori oleh orang Nasrani, dimotori oleh Raja Nasrani dengan cara bekerja sama dengan orang-orang Maroko, orang-orang Maghrib. Kemudian mengutus dua orang untuk berpura-pura mengambil penginapan di sekitar Masjid Nabawi, kemudian menggali terowongan. Ya, jadi sama saja cara mereka hendak mencuri itu, karena mereka kan tidak mungkin langsung masuk ke Masjid Nabawi kan, otomatis kan mereka harus jalurnya jalur bawah, harus membuat terowongan yang mengarah ke kuburan Nabi. Tapi entah apa ceritanya, Sultan Nuruddin Az-Zanki ini dia bermimpi. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah Nabi berpesan agar dia membawa pasukan ke Madinah dan menyelamatkan kuburan Nabinya. Maka betul kemudian dia pun membawa pasukan besar ke Madinah, akhirnya berhasil menangkap dua orang ini, kemudian juga dieksekusi mati. Ini juga yang ketiga terjadi seperti itu. Kemudian juga yang keempat pernah juga terjadi percobaan yang keempat ini. Jadi ada segerombolan orang-orang Nasrani dari Syam. Jadi mereka berangkat dari Mesir melewati Laut Merah menuju Hijaz, dan membuat banyak kerusakan dan sepanjang jalan membuat kerusuhan, kadang-kadang membajak kapal. Pokoknya memang mereka para preman, orang jahat.
tapi jumlah mereka cukup banyak. Lah, misi mereka juga sama, berniat menuju kota Mekah, kemudian dari Mekah ke Madinah, dan berniat mengeluarkan jasad Nabi. Tetapi kemudian ada yang mengatakan pimpinannya adalah Al-Lu'lu', tapi Allah takdirkan kemudian mereka disergap oleh kaum muslimin, ditawan, sebagian dibunuh dan sebagian dipenjara. Lah, dari 4 kali percobaan, mungkin lebih daripada 4 ya, ini yang dicatat sejarah saja. Di sini menunjukkan bahwa ada upaya-upaya dari orang-orang kafir itu untuk apa? Menyakiti Nabi kita Muhammad SAW. Dengan cara apa? Menggali kuburannya, mengambil jasadnya, dan hendak menghinakan. Makanya karena ada upaya-upaya menyakiti jasad Rasul kita, sudah sewajarnya kita ini sebagai umatnya mendoakan kepada Allah supaya jasad Nabi kita itu diselamatkan. Bisa dipahami di sini? Ini makna salam yang pertama ya. Adapun makna salam yang kedua, maksudnya ketika kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, jadi makna salam meminta keselamatan kepada Allah atas Nabi kita itu maksudnya bukan nabinya, tetapi ajaran yang dibawa nabinya. Islam inilah kita meminta kepada Allah, ya Allah selamatkan agama yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW dari penyimpangan, selamatkan agama kita dari penyelewengan, baik dalam penyimpangan akidah, ibadah ataupun muamalah. Minta kepada Allah agar agama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan agama yang sudah dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan keringat dan darahnya. Ini makna yang kedua. Atau makna yang ketiga, salam itu artinya meminta kepada Allah agar Allah menyelamatkan Nabi kita. Kapan? Bukan di dunia, tapi kelak di akhirat. Saya ulang-ulang dari awal, tanpa meminta keselamatan kepada Allah akan Nabi kita itu pasti selamat di akhirat. Gimana tidak selamat? Di dunia saja dosanya diampuni, yang sedang, yang telah, yang akan datang, ya secara otomatis di akhirat selamatlah. Dia yang menyelamatkan kita, bukan kita menyelamatkan dia. Rasul yang menyelamatkan kita dengan syafaatnya. Bahkan apabila kita ini meniti di tiang Siratal Mustaqim itu, Nabi sudah ada di ujung, kemudian melihat satu persatu umatnya yang nyebrang, kemudian mengatakan Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan orang itu, ya Allah selamatkan. Nabi yang ngomong begitu. Tapi saya katakan dalam bentuk adab, etika, tetap kita mendoakan keselamatan. Etika, berterima kasih kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah itu makna daripada salawat dan salam. Ya. Dari sini kita sudah paham apa itu makna salawat dan salam. Berarti makna salawat dan salam kita meminta kepada Allah agar Allah memuji Nabi kita di hadapan makhluknya di atas sana, kemudian mendoakan keselamatan, selamat jasadnya agar tidak dihinakan manusia, minta kepada Allah diselamatkan syariat yang dibawanya, dan minta kepada agar Rasul diselamatkan kelak di akhirat bersama umatnya. Ini makna salawat. Kemudian pembahasan yang ketiga tentu kita kembangkan sedikit tentang salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa faedah yang kalau seandainya kita ini mengucapkan salawat, maka kita akan mendapatkan faedah-faedah tadi. Pertama, kita bersalawat itu karena perintah. Jadi saya ibu bersalawat itu karena perintah. Siapa yang memerintahkan? Allah yang perintahkan, dan juga Nabi SAW yang perintahkan. Jadi kalau kita bersalawat berarti kita sudah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Dan ingat, di balik pelaksanaan perintah itu ada kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi ketika kita ini bersalawat kepada Nabi SAW, husulu asyri salawati minallah. Tadi saya dijelaskan di muqaddimah, kita akan mendapatkan pujian dari Allah 10 kali lipat dari salawat kita kepada Nabi SAW 1 kali.
dan ini menjadikan kita terkenal di langit. Kemudian yang ketiga, annaha sababun li syafaatihi, dengan memperbanyak salawat itu ini sebab akan mendapatkan syafaat Nabi minimalnya 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari. Kemudian yang keempat, annaha sababun li kifayatil abdi, bahwa salawat ini sebagai sebab Allah akan mencukupkan hamba-hambanya. Kita akan dicukupkan hidup kita ini. Bahkan lebih daripada itu, akan dihilangkan gundah deritanya, kesetresannya, kebingungannya, kesedihannya. Maka dengan memperbanyak salawat itu semua lambat laun akan teruraikan. Hilang lama-lama itu stres, bingung, ya, gundah, sedih, dan begitu seterusnya. Karena ada hadis yang disebutkan ketika ada seorang sahabat namanya Ka'ab, Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi Ubay ibn Ka'ab ini seorang sahabat yang satu-satu namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan Ubay ini kepada Al-Qur'an. Jadi disebutkan dalam hadis Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu ini, Ubay mengatakan ketika bicara tentang manfaat syafaat kepada Rasul, manfaat salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idzan tughfa hammuk wa yughfaru laka dzambuk. Dengan banyaknya salawat engkau kepada Rasul, wahai Ubay, apa kata Rasul? Maka jika demikian pasti dicukupkan kebutuhanmu dan seluruh penderitaanmu akan dihilangkan, bahkan lebih daripada itu akan diampuni dosa-dosamu. Lihat bagaimana di sini Nabi SAW mengatakan kepada Ubay ibn Ka'ab bahwa ketika dia banyak bersalawat itu, maka seluruh kebingungannya, stresnya itu pasti akan hilang. Dan ibu harus yakin. Coba kalau ibu lagi stres, saya nggak mendoakan ibu stres ya. Artinya pastilah ibu mengalami stres kan gitu ya. Stres itu bukan gila, hilang akal, telanjang lari, bukan. Mungkin karena banyak hutang stres kan itu ya. Perlakuan suami stres, tengok anak-anak stres, dompet kosong stres kan itu ya. Namanya stres macam-macam kan ya. Orang hidup itu pasti stres ya. Lah di tengah-tengah stres itu coba ibu biasakan bersolawat, itu pasti hilang. Ibu harus yakin dengan hadis ini. Kenapa ibu tidak yakin? Karena ibu tidak pernah mengamalkannya sih masalahnya. Coba diamalkan. Kalau ibu sudah mengamalkan dengan penuh keyakinan, ibu baru merasakan. Tapi kalau tidak pernah mengamalkan, ya mana ada stres bisa hilang dengan salawat. Stres itu bisa hilang dengan uang ditaruh di jidat Ustaz, 1 M hilang stresnya katanya. Iya, uang itu hilang, stres lagi kan? Karena uang itu uang palsu, dicetak di mana itu? Di kampus mana kan itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari sini kita tahu bahwa di antara faedah salawat itu bisa menghilangkan. Ibu harus yakin. Caranya apa? Amalkan. Kalau tidak diamalkan susah untuk yakin. Ini juga di antara faedah. Kemudian juga di antara faedahnya yang kelima, annaha tarmi bi sahibiha ala tariqil jannah. Dan yang paling utama, bisa mengarahkan orang yang banyak salawat ini menuju jalan ke surga. Karena sudah mengamalkan kecintaan kita kepada Nabi. Dan ketika kita bersalawat kepada Nabi, artinya kita menjalankan syariat Nabi. Dan menjalankan syariat itu ya salah satunya jalan menuju surga. Dan yang keenam, sababun li ibqaillahi ta'ala ats-tsana'il hasan wal barakati lil musalli. Sebab Allah akan terus memuji dengan pujian yang baik kepada kita dan akan menghantarkan keberkahannya bagi orang-orang yang terus berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi Bu ya, kalau kita cerita keutamaan salawat ini sebenarnya saya sudah tulis sekitar 100 lebih ya.
103 ya, tentang keutamaan salawat, tapi juga waktu. Kita langsung singkat saja. Di mana tempat-tempat kita bersalawat? Ya. Pertama, saat ibu sedang sholat. Ketika ibu sedang tasyahud, di situ kan kita bersalawat tuh. Ya, baik tasyahud, sholat tasyahud pada sholat sunnah atau tasyahud pada sholat wajib, disitulah disyariatkan salawat, dan itulah salawat terbaik secara lafaz, salawat Ibrahimiyah. Yang kedua, ketika salat jenazah pada takbir yang kedua. Takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca salawat. Kemudian yang ketiga, saat ibu berzikir. Saat ibu berzikir di pagi hari, namanya zikir pagi, zikir petang, disitulah disyariatkan bersalawat 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari. Kemudian yang keempat, ketika ibu masuk masjid ataupun keluar masjid. Karena Rasul mengatakan, idza dakhaltal masjid faquli bismillah wassalamu ala rasulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad waghfir lana wasahhil lana abwaaba rahmatik, fa idza faraghta faquli mithla dhalik ghaira an qauli wasahhil lana abwaaba fadlik. Jadi sunahkan kalau ibu tadi masuk masjid atau keluar masjid bersolawat dengan cara ibu mengatakan bismillah, kemudian wassalamu ala rasulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu kalau masuk. Kalau keluar ya bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad atau assalamu ala rasulillah, kemudian Allahumma ftahli abwaba fadli. Keluar ya. Kemudian juga yang kelima, ketika ibu dengar azan. Ketika ibu dengar azan, maka ibu kan membaca doa setelah azan. Itu kan ada sholawatnya di situ. Kemudian yang nomor 6, saat ibu berdoa, bahkan di antara perkara yang bisa mengijabah doa itu salah satunya bersolawat. Kalau doa tidak bersolawat justru tidak akan diijabah. Jadi solawat itu salah satu lafaz yang bisa mengijabah doa. Makanya ketika ibu berdoa jangan lupa memuji Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi, baru meminta sesuatu kepada Allah. Kemudian yang nomor 7, di hari Jumat. Kalau di hari Jumat mau laki-laki perempuan sunnah bersalawat kapan saja, yang penting hari Jumat, mau paginya, mau siangnya, mau sorenya, mau malamnya, yang penting di hari Jumat itu sunnah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-8, ketika khutbah, baik khutbah besar ya, kata khutbah Jumat, khutbah Id, khutbah istisqa, ini bagi seorang khatib, maka bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ketika ibu selesai dari majelis, ini habis kajian nih ya, atau mungkin ibu bermajelis apa sajalah, namanya majelis itu kan bisa bicara dunia, bisa bicara akhirat. Kalau sekarang kan bicara akhirat nih, mungkin satu kali ibu bermajelis dengan kawan-kawan, mungkin bicara arisan, bicara kuliner kan itu ya, bicara kesukaan dan begitu seterusnya. Kalau mau pulang selesai, itu disunahkan juga bersolawat ya, Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian baca doa kafaratul majlis kan itu. Dan yang ke-10, inda khitbatir rajulil mar'ah fin nikah, dan ketika mengkhitbah seorang laki-laki kepada seorang wanita saat pernikahan. Inilah 10 tempat sangat disyariatkan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, sampai di sini. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya.
macam-macam salawat. Salawat yang terbaik secara lafaz adalah salawat Ibrahimiyah. Jadi ibu kalau memilih pujian yang terbaik, ya tentu kalau untuk Nabi kita kan kita kasih yang terbaik kan. Kalau bisa ketika bersalawat itu cari lafaz terbaik. Maka lafaz salawat terbaik adalah salawat Ibrahimiyah yang ibu bisa biasa baca dalam tasyahud itu. Itu lafaz terbaik dari semua salawat yang diajarkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu lafaz Bukhari. Ya. Inilah lafaz terbaik. Kalau ingin bersalawat kepada Rasulullah SAW, salawatlah seperti ini. Salawat Ibrahimiyah. Umpamanya ibu ingin membaca salawat 10 kali di pagi hari, pakailah salat Ibrahimiyah. Jadi sore hari juga begitu. Tapi kalaupun tidak sepanjang itu, maka ibu bisa cukup mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, itu paling pendek. Atau sallallahu alaihi, ya. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Adapun ada beberapa salawat yang bukan datang dari hadis-hadis Nabi, tidak juga lafadznya diajarkan oleh hadis-hadis Nabi, kemudian dirangkai sedemikian rupa, maka itu pun harus diteliti maknanya. Ya, jangan asal ikut-ikutan bersalawat, tapi harus diteliti dulu maknanya. Karena salawat di masyarakat itu macam-macam. Ada salawat ini, salawat itu, salawat ini, salawat itu, macam-macam lah saya dengar itu. Ya, maka harus dilihat dulu maknanya, intinya itu apa. Kalau ada penyimpangan dalam makna yang menjerumuskan kepada syirik dan bid'ah dan penyimpangan yang lain, sebaiknya jangan dibaca. Ya, tapi sebenarnya Bu, Islam itu kan mengajarkan perkara yang mudah sebenarnya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u, ikut saja, tidak usah buat, itu sudah cukup. Kan Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat mengatakan apa? Ikut saja, jangan buat, itu sudah cukup katanya. Lah Rasul sudah memberikan lafaz terbaik bagi kita, sudah itu saja kan begitu. Anehnya kita ini, lafaz terbaik kita tinggalkan, lafaz yang dibuat manusia itu pula yang dilakukan. Kan aneh Bu ya kan? Ya. Ini Nabi ngasih tahu nih, ini lafaz terbaik salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini hanya dibaca ketika sholat saja, di luar sholat itu tidak mau baca. Tapi kalau salawat-salawat yang dinyanyikan itu dengan musik-musiknya, wah itu hari-hari dijadikan siulan ibu tuh. Seolah-olah itu pula yang paling afdal salawatnya kan. Nah ini kan bagi kita ini cukup yang ada, tidak usah yang buat-buat lah. Walaupun itu tanda cinta kepada Nabi alasannya. Justru tanda cinta kepada Nabi itu, ikut Nabi itu tanda cinta. Ya, Rasul mengatakan A, ya itu ikuti. Rasul mengatakan B, ya itu ikuti. Itulah tanda cinta. Karena memang sebaik-baik lafaz salawat hanya salat Ibrahimiyah. Ya paling rendah ya Allahumma sholli ala Muhammad kan itu. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan kita tutup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala